asuhan keperawatan anak, kebutuhan khusus. Retardasi mental. Pengertian. Retardasi mental adalah disabilitas yang menyebabkan keterbatasan signifikan, baik dalam fungsi intelektual maupun dalam perilaku adaptif keterampilan sosial dan praktis sehari-hari sebelum usia 18 tahun Bernstein dan Shalov tahun 2017. Retardasi mental juga dikenal dengan beberapa istilah, yaitu disabilitas kognitif, disabilitas intelektual, disabilitas belajar Bates dan Soden tahun 2009, gangguan mental, Abu semisal, moron, idiot, kreten, Mongol Ho, dan Johnston tahun 2008, Tunagrahita Iswari dan Nurhastati tahun 2010. Etiologi. Tingkat kecerdasan ditentukan oleh faktor keturunan dan lingkungan. Pada sebagian besar kasus retardasi mental, penyebabnya tidak diketahui. Hanya saja 25% kasus yang memiliki penyebab spesifik. Penyebab retardasi mental dibagi menjadi beberapa kelompok. A. Trauma sebelum dan sesudah lahir. B. Infeksi bawaan dan sesudah lahir. C. Kelainan kromosom. D. Kelainan genetik dan kelainan metabolik yang diturunkan. D. Metabolik. F. Keracunan gene disease. H. Lingkungan. Klasifikasi. Retardasi mental. Klasifikasi retardasi mental berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder DSM-4 dalam A Journey to Child Neurodevelopment. Application in Daily Practice Select 2010. A. Retardasi mental ringan tingkat nilai kecerdasan atau Intelligence Quotient IQ 50-55-70. B. Retardasi mental sedang tingkat nilai kecerdasan atau Intelligence Quotient IQ 35-40-50-55. C. Retardasi mental berat tingkat nilai kecerdasan atau Intelligence Quotient IQ 20-25-35-40. D. Retardasi mental sangat berat tingkat nilai kecerdasan atau Intelligence Quotient IQ di bawah 20 atau 25. E. Retardasi mental dengan keparahan tidak ditentukan jika terdapat kecurigaan kuat adanya retardasi mental. Tanda dan gejala. Gejala klinis retardasi mental terutama yang berat, sering disertai beberapa kelainan fisik yang merupakan stigmata kognital, kemudian mengarah ke suatu sindrom penyakit tertentu, gejala klinis, dan kelainan fisik yang disertai retardasi mental. A. Kelainan pada mata seperti katarak, korioretinitis, kornea keruh. B. Kejang seperti kejang umum tonik-klonik, kejang masa neonatal. C. Kelainan kulit. D. Kelainan rambut. E. Kepala seperti mikrosefali, makrosefali. F. Perawakan pendek. G. Dystonia. Patofisiologi. Patofisiologi retardasi mental atau intellectual disability berhubungan dengan disfungsi otak. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh perkembangan otak yang abnormal atau jejas otak karena penyebab genetik atau lingkungan. Faktor genetik akan menyebabkan perkembangan otak yang abnormal atau terhambat. Faktor-faktor lingkungan bisa menyebabkan gangguan perkembangan otak pada masa prenatal maupun perinatal. Selain itu, faktor lingkungan juga bisa menyebabkan perkembangan otak yang semula baik menjadi terhambat. Sejumlah sindrom genetik berhubungan dengan retardasi mental, misalnya sindrom Fragile 10. Pemeriksaan diagnostik. Beberapa indikasi untuk penilaian laboratorium pada anak dengan retardasi mental. A. Kromosomal karyotipa. B. Elektroencephalogram EEG. C. Cranial Computed Tomography Quad atau Magnetic Resonance Imaging MRI. D. Titer virus untuk infeksi kongenital. E. Serum asam urat uric acid serum. F. Laktat dan pirufat darah. G. Plasma asam lemak rantai sangat panjang. H. Serum Shenzhen. Ke-1. Logam berat dalam darah. J. Serum tembaga cu dan ceruloplasmin. K. Serum asam amino atau asam organik. L. Plasma amonia. M. Analisa enzim lisosom pada leukosit atau biopsi kulit. N. Urin mukopolisakarida. O. Urin reducing substance. P. Urin ketoacid. Q. Urin asam vanilil mandelik. Penata laksanaan medis. Penata laksanaan anak dengan retardasi mental bersifat multidimensional dan sangat individual,
Semua anak yang mengalami retardasi mental juga memerlukan perawatan seperti pemeriksaan kesehatan yang rutin, imunisasi, dan monitoring terhadap tumbuh kembangnya. Suciningsih, tahun 2012. Pengobatan. Tujuan pengobatan adalah mengembangkan potensi anak semaksimal mungkin, sedini mungkin diberikan pendidikan dan pelatihan khusus yang meliputi pendidikan dan pelatihan kemampuan sosial untuk membantu anak berfungsi senormal mungkin. Utaminingsih, tahun 2015. Berikut ini adalah obat-obatan yang dapat digunakan. 1. Obat-obat psikotropika, misalnya tioridasin, melaril, haloperidol, haldol untuk remaja dengan perilaku yang membahayakan diri sendiri. 2. Psikostimulan untuk remaja yang menunjukkan tanda-tanda defisit perhatian hiperaktivitas, misalnya metilfenidatritalin. 3. Antidepresan, misalnya fluoxetine, Prozac. 4. Obat untuk perilaku agresif, misalnya carbamazepine, tegretol. B. Terapi bermain. Anak yang mengalami kerusakan kognitif mempunyai kebutuhan yang sama terhadap rekreasi dan olahraga seperti anak lainnya. Namun, karena perkembangan anak yang lebih lambat, orang tua kurang menyadari kebutuhan untuk memenuhi aktivitas tersebut. Dengan demikian, perawat mengarahkan orang tua untuk memilih permainan dan aktivitas olahraga yang sesuai. Jenis permainan didasarkan pada usia perkembangan anak, walaupun kebutuhan terhadap permainan sensori motorik dapat diperpanjang sampai beberapa tahun. Orang tua harus menggunakan setiap kesempatan untuk memperkenalkan anak kepada banyak suara, pandangan, dan sensasi yang berbeda. Pengkajian keperawatan. Pengkajian keperawatan anak dengan masalah tumbuh kembang dapat menggunakan indikator berikut. Ditemukan adanya ketidakmampuan atau kesulitan melakukan tugas perkembangan sesuai dengan kelompok usia dalam tahap pencapaian tumbuh kembang. B. Adanya perubahan pertumbuhan fisik berat tinggi badan yang tidak sesuai dengan standar pencapaian tumbuh kembang. C. Adanya perubahan perkembangan saraf yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangan, seperti gangguan motorik, bahasa, dan adaptasi sosial. D. Adanya perubahan perkembangan perilaku seperti hiperaktif, gangguan belajar, dan lain-lain. E. Adanya ketidakmauan atau ketidakmampuan melakukan perawatan diri atau kontrol diri dalam beraktivitas sesuai dengan usianya. Proses pengkajian bersifat komprehensif dalam lingkup yang berbasis dimensi kebutuhan biofisik, psikososial, perilaku, dan pendidikan. Pengkajian terdiri dari atas evaluasi komprehensif mengenai defisit dan kekuatan yang berhubungan dengan keterampilan adaptif, komunikasi, perawatan diri, interaksi sosial, penggunaan sumber-sumber di komunitas, pengarahan diri, pemeliharaan kesehatan dan keamanan, akademik fungsional, pembentukan keterampilan bersantai dan rekreasional, dan bekerja. Pengkajian mempertimbangkan pengaruh latar belakang kultural dan bahasa, perhatian, dan kesukaan anak. Pengkajian fisik meliputi pengukuran pertumbuhan tinggi badan dan berat badan yang diidentifikasi pada grafik pertumbuhan dan evaluasi infeksi saat ini, status masalah-masalah kognital saat ini. Status masalah-masalah kongenital saat ini, fungsi tiroid, perawatan gigi, ketajaman pendengaran dan penglihatan, masalah-masalah nutrisi dan makan, dan masalah ortopedik. Pengkajian fisik juga meliputi pemantauan kondisi sekunder yang berkaitan dengan diagnosis spesifik, seperti memantau hipotiroidisme dan depresi pada orang yang mengalami sindrom Down. Diagnosa keperawatan. Masalah keperawatan yang mungkin muncul pada anak dengan retardasi mental menurut Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) adalah sebagai berikut. Pertama, defisit perawatan diri. Kedua, gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan efek ketidakmampuan fisik. Ketiga, ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap konsep diri. Keempat, kesiapan peningkatan coping keluarga. Kelima, defisit pengetahuan berhubungan dengan gangguan fungsi kognitif. Keenam, gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hambatan perkembangan. Ketujuh, isolasi sosial berhubungan dengan keterlambatan perkembangan. Kedelapan, risiko cedera berhubungan dengan perubahan fungsi kognitif. Kesembilan, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan hambatan individu dalam hubungan sosial. Kesepuluh, ketidakberdayaan berhubungan dengan penurunan fungsi intelektual. Intervensi keperawatan.
1. Environment management safety. 2. Edukasi orang tua, tumbuh kembang dan keadaan anak. 3. Self-care assistance, idea socialization enhancement, family process maintenance. 4. Counseling. Evaluasi. Evaluasi merupakan proses kontinu yang terjadi saat Anda melakukan kontak dengan anak. Setelah melaksanakan intervensi, kumpulkan data subjektif dan objektif dari klien, keluarga. Selain itu, juga meninjau ulang pengetahuan tentang status terbaru dari kondisi, terapi, sumber daya, pemulihan, dan hasil yang diharapkan. Jika hasil telah terpenuhi, berarti tujuan untuk klien juga telah terpenuhi. Bandingkan perilaku dan respon klien sebelum dan setelah dilakukan asuhan keperawatan Perry dan Peter, 2009. Terima kasih.